Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu lalu, saya posting video tentang jebakan lebah madu di lokasi ini. Karena sudah berhasil dihuni lebah, hari ini waktunya saya ambil untuk saya budidayakan di pekarangan rumah. Saya pun berjanji ingin berbagi tentang bagaimana cara ambil jebakan lebah madu ini supaya dapat meminimalisir koloni lebah pekerja yang tertinggal. Oke guys, ini saya sudah sampai di tempat di mana saya meletakkan jebakan lebah madu apis cerana ya guys, yang ternyata sudah berhasil dihuni. Dan untuk kesempatan video kali ini saya ingin mencoba berbagi bagaimana kita membawa kotak jebakan ini di siang hari dengan koloni pekerjanya yang maksimal masuk semua ke dalam kotak ya, meskipun tidak semuanya ya, seperti itu. Karena biasanya saya sendiri itu biasa mengambil kotak jebakan lebah madu itu di malam hari ya, supaya apa? Supaya koloninya ngumpul dulu. Jadi kita bawa pulang itu maksimal semua koloninya itu sudah berada di dalam sarang. Nah, namun untuk kesempatan video kali ini agak berbeda. Ini saya ingin mencoba memaksimalkan koloni pekerjanya ikut pulang semua itu di siang hari. Ini adalah jebakan yang kita pasang waktu itu, lengkap dengan plastik penutup atas agar menjaga ruang dalam jebakan lebah ini tetap kering. Lokasinya pun strategis, rimbun, tapi ada ruang yang terbuka, juga jauh dari gangguan manusia. Saat saya mendekat, ada tanda-tanda yang jelas. Lebah keluar masuk, membawa serbuk sari di kakinya, itu artinya koloni ini sudah mulai bekerja mengumpulkan makanan. Kita harus dekati dengan hati-hati supaya mereka tidak merasa terancam dan ngamuk alias menyengat dan ngentup. Kita lihat dari luar dulu. Kalau aktivitasnya padat seperti ini, biasanya sudah ada ratu dan sarang yang dibuat di dalamnya. Ciri-cirinya, ada lebah yang masuk membawa serbuk sari, ada lebah penjaga yang berjaga di pintu masuk, dan aktivitasnya ramai, akan tetapi tetap teratur. Untuk membawa koloni hasil jebakan di siang hari, kita perlu menyediakan bahan untuk membuat asap. Dalam hal ini, saya gunakan kardus bekas tempat telur. Kenapa? Karena selain mudah didapat, bahan ini juga tahan lama saat dibakar. Oke teman-teman, ini kardus bekas tempat telurnya sudah saya bakar ya. Dan bagaimana cara kita membawa glodok ataupun jebakan lebah agar bisa kita bawa pulang di siang hari supaya koloninya tidak banyak yang tertinggal ya. Itu caranya seperti ini teman-teman. Kita coba asapi ya, kita asapi di area glodok ataupun jebakan lebah seperti ini. Kita coba asapi di lubang-lubangnya, bisa ditiup juga seperti itu biar masuk ya, biar masuk ke dalam glodoknya. Nah ini dia. Ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah supaya koloninya itu akan lebih defensif lagi ya. Supaya untuk lebah pekerja yang baru pulang seperti ini, nah itu tadi, itu agar lebih mempertahankan sarangnya ya, seperti itu. Jadi mereka akan mengira sarangnya ini sedang tidak aman ya teman-teman. Jadi mereka akan mencoba lebih defensif lagi, seperti itu. Nah, dalam pengasapan seperti ini kita bisa melakukannya bisa sampai setengah jam, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam ataupun lebih ya. Karena apa? Itu berbeda-beda ya teman-teman. Apabila koloninya kuat ataupun super itu akan lebih lama ya teman-teman. Tapi apabila koloninya agak kurang super itu akan lebih cepat ya, seperti itu. Waktunya akan lebih singkat. Nah ini sepertinya kolonnya tidak besar ya ini teman-teman.
di dalam gelodok ini sepertinya koloninya kurang super ini sepertinya, karena saya lihat dari pergerakannya ini setelah saya asapi itu tidak ada lebah yang keluar ya, akan tetapi mereka lebih bertahan di dalam gelodok jebakan ini. Nah, kita bisa mengasapinya seperti ini itu kurang lebih ya sekitar 1 sampai 1,5 jam ya teman-teman. Apabila dirasa koloninya sudah tidak banyak yang keluar masuk, itu berarti kemungkinan besar koloni yang keluar itu sudah balik semua ke dalam ya teman-teman. Oke teman-teman, karena koloni pekerjanya saya rasa sudah banyak yang masuk ke dalam kotak ataupun jebakan lebah yang saya buat ini, dan saatnya kita turunkan dan kita bawa pulang ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengurangi lebah pekerja yang keluar ataupun terbang saat saya bawa pulang saat perjalanan, saya gunakan penyumbat menggunakan daun di pintu masuk ataupun tempat-tempat yang berlubang dalam jebakan ini ya teman-teman. Buat kamu yang ingin mencoba memasangkan jebakan lebah madu ini di alam, ingat ya teman-teman, jangan terlalu sering mengganggu jebakannya. Pilih lokasi yang tepat. Dan saya pun telah membahasnya di video saya yang dulu. Bagaimana cara pasang jebakan lebah madu biar cepat dihuni? Bisa teman-teman lihat video-video saya yang lebih awal. Itulah cara saya ambil kotak jebakan lebah di siang hari. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada cara yang salah dalam video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kamu punya trik khusus memasang jebakan lebah madu, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton sampai di menit ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.